Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarmu hari ini? Baik, 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 baik. Kalista, Karisa, Rizky, Esa. Oh, semuanya dalam kondisi baik. Salam jumpa bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eva dari GKI Ciledug Raya di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 9 Maret 2025. Hari ini matahari bersinar dengan terang dan kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Berikan salam pada orang di sekitar kita dengan penuh sukacita dan senyum yang termanis. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda cintanya. Burung bernyanyi, burung bernyanyi, bertanda cintanya. Bertanda cintanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah. Matahari boleh bersinar, burung boleh bernyanyi, dan kami juga boleh memuji nama Tuhan di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Berikanlah sukacita pada kami sepanjang kami ikut sekolah minggu ini, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu binatang apa yang terkuat, terhebat? Wow, banyak ya. Gajah, singa, harimau. Ya, tapi adik-adik tahu nggak siapa sih yang paling hebat? Siapa yang paling kuat? Wow, siapa yang paling besar? Ya, kita naikkan pujian. Kuat, hebat, besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan
Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Dan hari ini, sekarang kita mau belajar dengan tema Tuhan Yesus berkuasa. Apa sih kuasa Tuhan Yesus? Mau tahu dong? Ya, yuk kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Eva sangat bersuka cita karena pada hari Minggu Prapaskah pertama ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu online Bina Warga. Wah, Kak Eva sudah lihat semuanya sudah siap ya? Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, badan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab kita, Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Tuhan berkuasa. Kita belajar dari kisah Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
karena kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan ajar kami supaya kami dapat duduk tenang, mendengarkan dengan baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Tuhan juga berkati Kak Eva yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, Kalina yang cerita. Betul, minggu lalu Kalina cerita bahwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan adik-adik, keesokan harinya Tuhan Yesus dan muridnya berapa kemarin yang diajak? Ya, 3 orang muridnya mereka turun dari gunung. Dan ternyata di bawah sudah banyak orang yang menunggu. Sudah banyak orang yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di antara mereka ada seorang bapak. Dia berteriak dengan keras. Dia bilang, "Guru, tolong, tengoklah anakku. Anakku yang hanya satu-satunya. Dia sedang sakit. Dia diserang oleh roh. Dan ketika dia diserang oleh roh, dia akan berteriak-berteriak. Roh itu juga menggoncang-goncangkan tubuhnya sampai keluar busa dari dalam mulutnya. Tolong guru, tengoklah anakku guru. Tolong guru, kasihan dia. Roh itu betul-betul tidak mau meninggalkan dia. Dia selalu diganggu oleh roh itu. Tolong guru. Kemarin aku sudah minta tolong sama murid-muridku, tapi ternyata mereka tidak bisa mengusir roh itu. Mereka tidak bisa, guru. Adik-adik mendengar itu, Tuhan Yesus kecewa sama murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya masih belum sepenuhnya percaya pada Tuhan Yesus. Mereka belum sepenuhnya percaya kalau mereka bisa mengusir roh itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Dan dia juga mengasihi bapak ini. Dia mengasihi anaknya yang sakit. Lalu dia bilang, "Bawa anakmu ke sini." Lalu bapak itu membawa anaknya kepada Tuhan Yesus. Ketika anaknya dibawa kepada Tuhan Yesus, roh itu marah lagi adik-adik. Anak ini berteriak lagi, badannya bergoncang-goncang lagi. Tapi Tuhan Yesus, dia sangat berkuasa. Kuasa Tuhan Yesus bisa mengalahkan kekuatan dari roh yang mengganggu anak ini. Dengan sekali hardik, Tuhan Yesus bilang, "Pergilah." Lalu roh itu tidak mengganggu anak ini lagi. Roh itu pergi dan anak ini sembuh. Dia sembuh, dia kembalikan anak ini kepada bapaknya. Bapaknya sangat bersuka cita. Dia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. "Guru, terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan anakku. Engkau sudah mengusir roh jahat yang ada pada diri anakku." Dan orang-orang yang ada di sana yang melihat itu, mereka juga semuanya, mereka semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas roh jahat itu. Hanya dengan sekali hardik, dia suruh keluar, suruh pergi, roh itu pergi. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat itu, Tuhan Yesus juga berkuasa atas semua
yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus juga berkuasa atas semua sakit penyakit yang ada pada diri kita. Tuhan Yesus juga berkuasa atas kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan juga Tuhan yang mengasihi. Dan yang Tuhan minta kepada kita hanya satu. Dia mau kita percaya. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan setengah-setengah seperti murid-muridnya yang waktu itu kurang percaya. Sehingga dia tidak bisa membantu Bapak itu untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh anaknya. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa mengalahkan roh-roh jahat. Karena apa adik-adik? Iya betul, karena Roh Kudus, Roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu lebih berkuasa dari roh-roh yang lain. Jadi, tugas kita hanya satu. Apa adik-adik tadi? Iya, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, kalau ada yang sedang sakit, aduh aku udah lama kak sakit, terus nggak sembuh-sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita berkuasa atas penyakit kita. Kita mau berdoa, minta Tuhan sembuhkan. Kalau di sini siapa yang masih suka takut kalau sendirian di rumah? Kalau mati lampu, wah, jangan takut lagi. Kita harus percaya kalau Tuhan juga berkuasa atas ketakutan kita. Tuhan ada beserta kita karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi jangan takut lagi. Oke, semuanya sudah bisa menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang percaya kalau Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita mengasihi kita. Tuhan kita mau mendengar doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik, minggu ini ayat emas kita akan Kak Eva bacakan. Ayat emas kita diambil dari Lukas. Lukas 1 ayat 45. Kak Eva bacakan ya. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 45. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi, sekali lagi tugas kita apa? Betul, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan berkuasa. Maka semuanya akan terlaksana tadi dari ayat emas kita. Semuanya pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, tapi kita ingat bahwa Allah kita Maha Kuasa. Allah itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam kita, jadi kita harus juga percaya dan tidak takut apapun juga, karena Allah beserta kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang berkuasa. Allah berkuasa terhadap sakit penyakit kami, terhadap kesulitan kami, terhadap ketakutan kami. Tuhan tolong kami supaya kami selalu percaya penuh kepadamu. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau selalu berserah penuh hanya kepadamu. Karena kami percaya Allah kami mengasihi kami dan memberikan yang terbaik pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tiba buat kita memberikan persembahan syukur sebagai ucapan terima kasih untuk kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Persembahannya boleh adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau minta papa atau mama transfer ke rekening gereja, atau adik-adik bawa amplopnya minggu depan ketika pergi sekolah minggu, masukkan dalam kantong persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa. Juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan, boleh memberikan persembahan. Kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita yang Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur untuk keluarga kami yang Tuhan berkati. Ada mama, papa, abang, kakak, adik, ada opung, oma, opa, semuanya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga besar yang saling mengasihi. Terima kasih kalau kami juga sudah boleh sekolah di sekolah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan masa depan kami. Kami juga mengucap syukur kami boleh bertumbuh di dalam iman melalui pembelajaran di rumah kami dan juga di gereja melalui kakak guru sekolah minggu. Dan terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih untuk bangsa yang aman, tentram, damai. Kami berdoa supaya pembangunan di negara kami boleh berjalan dengan baik, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Dan Tuhan, kami berdoa untuk semua lembaga Kristen Katolik, juga semua gereja untuk boleh bekerja sama dengan pemerintah melakukan pembangunan untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih juga untuk Bina Warga yang menyediakan sekolah minggu online buat kami yang tidak bisa pergi ke sekolah minggu. Terima kasih untuk Kak Hendra sebagai direktur dan juga semua tim guru sekolah minggu yang tetap selalu setia melayani setiap minggu. Terima kasih untuk kebaktian hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Kak Eva apa? Tadi, iya betul, Tuhan berkuasa, yaitu Tuhan berkuasa mengusir roh jahat dari seorang anak yang sakit. Ya,
Ayo adik-adik, kita percaya Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan Yesus punya kuasa, kita anak-anaknya pun diberikan kuasa. Karena itu anak-anak tidak perlu takut kalau ada yang bilang di sana ada setan, di sana ada apa, di sana ada apa. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa lebih dari segala-galanya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kita sehingga kita kuat, kita hebat, kita tegar, kita berani melawan ketakutan kita. Dan akhirnya kita naikkan pujian, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eva, dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.